Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Kamis 13 Juli 2023. Saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita pernah mendengar istilah tertawa di atas penderitaan orang lain, bergembira di atas penderitaan orang lain, bersukacita di atas penderitaan orang lain. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, tentunya hal yang seperti itu tidak boleh terjadi dan tidak baik secara etis dan etika kehidupan sehari-hari. Namun dalam kehidupan kekristenan, dalam nats ini, dalam nats sapaan rohani hari ini, kita boleh diingatkan bagaimana kita justru mendapat bagian yang berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Kristus yang rela menderita bahkan mati di kayu salib demi penebusan dosa kita. Kita mendapat bagian dari kesengsaraannya itu. Kenapa? Dia yang membuka jalan keselamatan. Dia yang berkata, "Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Harus melalui Dia dan harus melalui kematian di kayu salib untuk penebusan dosa kita. Agak sedikit aneh bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang tidak percaya, bagi orang di luar kekristenan. Bagaimana mungkin seorang Tuhan datang ke dunia ini dan rela mati di kayu salib? Kenapa dia tidak lari? Ini pertanyaan yang sering terjadi dalam perdebatan kekristenan. Namun secara iman kita percayai bahwa karena manusia tidak mampu lagi menyelamatkan dirinya, tidak seorang pun benar lagi di dunia ini. Bahkan ketika mereka mempersembahkan korban penghapusan dosa, hal itu pun terjadi berulang-ulang. Si imam yang mempersembahkan korban itu pun tetap melakukan dosa karena masih berada di dunia ini. Dan Allah melihat bahwa jalan satu-satunya dia harus datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa seorang manusia untuk menjadi tebusan bagi dosa seluruh umat manusia. Ibu bapak saudara, Khalil Gibran berkata, kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. Kita berdoa sama Tuhan agar hidup kita diselamatkan. Kita berdoa kepada Tuhan agar kita mendapat anugerah kekal kelak. Namun keselamatan itu datang daripada Tuhan ketika kita mau mendekat kepada Dia. Saya buat kata-kata demikian. Kesengsaraan Kristus membawa berkah melimpah bagi mereka yang percaya dan mengikut Dia. Mari tetap setia mengiring Yesus karena Dia sengsara, bahkan rela mati bagi penebusan dosa-dosa kita. Bahkan penghiburan sejati hanya datang dari Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh dalam Tuhan, yang senantiasa bersukacita dalam kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.